Halo, Assalamualaikum Kakak Nita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu dosen? Waduh, alhamdulillah kabar baik. Gimana Esti kabarnya? Alhamdulillah, Kalimantan panas sekali. Kangen banget ya kan, Mbak Panas Jogja ini. sesungguhnya atau panas yang lain? Panas karena betul-betul di garis khatulistiwa luar biasa. Sehat? Alhamdulillah sehat. Meskipun kondisinya nggak menentu ya. Mm-mm. Tapi Semoga pandemi ini bersyukur. segera membaik ya. Gak enak banget ya. Amin, amin, amin. Iya, semua orang merasakannya. Mm-mm. Kak Nita, makasih pertama udah mau join. Ya, Terus ini aku pengen ngobrolin soal apa tren list Al-Fatih ya. Pesantren yang berbasis bahasa itu gimana sih awalnya kok sampai bisa ada tren list Al-Fatih? Bisa cerita nggak ke teman-teman? oke. Ini jadi bahasnya tentang trend list ya. Fokusnya di Ya, trend list. Em, jadi trend list ini berawal dari sebuah keinginan dan tekad ya dari saya sama suami. Sebelum saya ketemu sama suami, memang semenjak saya sekolah, kuliah ya terutama itu, saya memang ingin punya uh, satu tempat di mana di situ itu anak-anak remaja di usia sekolah pelajar lah ya, terutama ngaji. Nah, terutama ngaji. Karena memang di keluarga saya pribadi itu ditanamkan tentang nilai-nilai agama yang apa ya cukup kental gitu. Terutama ibu saya selalu bilang katanya kalau tempat atau rumah itu kalau dipakai buat ngaji itu secara lahiriahnya adem gitu, apalagi secara batin gitu. Nah, sampai itu juga disampaikan bapak saya. Sampai bapak saya sudah almarhum, tapi saya belum bisa mewujudkan itu. Sampai akhirnya saya menikah, ketemu dengan suami yang kebetulan background kita sama dari akademisi gitu. Terus pertemuan saya dengan suami itu kan diawali dengan perjuangan ya, dengan ibaratnya kalau orang bilang itu tirakat, orang Jawa ngomong tirakat gitu. Kemudian saya bilang, saya pengen punya tempat besok kalau kan kita ini bareng-bareng nih berdua, kita mulai semua dari awal dari nol. Seneng ya kayaknya besok kalau kita bakal punya tempat di sana itu banyak pelajar yang ngaji, yang belajar gitu. Yang ngaji, ngaji untuk akhir itu di dunia kita juga kalau lihat orang yang kita apa ya yang kita ajari itu seneng, kita ikut seneng itu secara duniawinya. Betapa nanti itu jadi tabungan kita buat sampai di akhirat gitu. Nah, suami ternyata menjawab sama. Ya, aku juga sama, pengen mempunyai keinginan yang sama seperti kamu gitu. Kemudian setelah itu kan tirakatnya saya bareng suami itu kan karena suami masih sekolah waktu itu. Masih sekolah, kemudian sekolahnya kebetulan di rantau gitu ya, di negeri orang. Nah, di sana dia mulai cari tahu, mulai digali kira-kira kesulitan apa saja sih yang selama ini dia hadapi dan inginnya kesulitan itu tidak dialami
susah yang dia alami, jangan sampai orang lain itu ngalamin juga. Nah, kita harus ngasih solusi nih, gitu kan. Terus sampai akhirnya oke, pas pulang, selesai sekolah, kita mulai memikirkan itu, mulai diseriusin lah ya gitu. Kok kayaknya kalau keinginan cuman hanya keinginan saja, nggak diwujudkan, itu nggak jadi-jadi gitu kan. Iya. Yuk kita realisasi sebisa, semampu kita gitu. Udah, kira-kira apa ya gitu kan. Kita belum sampai kepikiran ke teknis. Belum sampai kita memikirkan teknis, ternyata Allah sudah jawab itu. Tiba-tiba, ya nggak tiba-tiba ya, atas rencana dan izin Allah, ada seseorang yang punya lembaga begitu, kemudian menawarkan, tiba-tiba itu nawarin gitu kan. Aku tuh punya tempat gitu. Saya punya tempat kosong nggak dipakai. Kira-kira kamu bisa nggak manfaatin tempat itu untuk dikelola? Itu kayak, loh kok ini ya? Gayung bersambut ya. Iya bener, ada keinginan belum bisa mewujudkan, kok ada orang yang nawarin gitu. Terus awalnya saya waktu itu sama suami bilang, janganlah terlalu berat, banyak resiko dan segala macam. Saya itu orangnya lebih banyak mempertimbangkan untuk jangka panjang begitu. Dan terkadang itu nggak bagus. Ya kadang itu bagus, kadang enggak. Tapi pas waktu saya pikir seperti itu, suami saya kebetulan bilang, kapan mau jalan kalau nggak sekarang gitu. Ibaratnya sempat dia bilang gini, tahu nggak skripsi yang bagus itu apa? Tugas akhir yang bagus itu apa? Ya yang jadi gitu, bukan yang bagus secara kualitas enggak. Kamu mau bikin sesuatu yang bagus, yang idealis tapi nggak pernah jadi, itu nggak bagus gitu. Yang bagus ya dijalankan jadi ya itu yang bagus gitu. Terus saya bilang oke, silahkan gitu. Dengan segala resiko, dengan segala tanggung jawab, kita terima tawaran itu. Setelah kita terima tawaran itu, kita mulai mikir kira-kira lembaga atau tempat ini mau kita apakan gitu kan. Dan habis itu kita berpikiran memang kita memulai dari apa yang kita bisa dulu. Kita bisanya apa sih gitu. Kayak kita bisanya karena kita juga jelek-jeleknya kami gitu ya. Kami itu kan dari pernah ngaji gitu ibaratnya. Tanda kutip santri. Santri ki isone opo, bisanya apa gitu. Yo bisa mengaji alif ba ta, ya udah ya kita tularkan itu alif ba ta. Jadi kita mikirnya tempat itu harus untuk ngaji, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau ngaji sudah, kira-kira kita kasih nilai tambah apa lagi nih gitu kan. Terus suami saya kepikiran, saya dulu itu pas mau daftar dapat beasiswa itu kan, beasiswanya lewat beasiswa santri. Nggak banyak yang bisa mendapatkan atau bisa mengambil peluang beasiswa itu. Terutama tadi label santri itu ya. Kenapa santri kok nggak banyak yang bisa mengambil peluang itu? Ternyata karena kemampuan bahasa. Habis itu kita mulai, oke, kita dikit-dikit bisalah, adalah kemampuan atau bekal untuk bahasa itu. Sehingga kita coba untuk kolaborasikan antara kita ingin ada satu lembaga yang bisa kita jalankan, di mana di situ menekankan keagamaan dan juga bahasa. Di sini sih bahasanya sementara ini masih bahasa Inggris. Makanya kenapa di tempat kami itu tujuan kami, goals-nya itu adalah cerdas lingual, solih spiritual. Jadi kita dapat spiritualnya dapat, kemudian lingualnya itu adalah kemampuan di bahasa. Kemudian sampai muncul nama Trenglish, itu kan akronim dari pesantren English. Sebetulnya sebetulnya memang konseptornya begitu ya, konseptornya memang kami berdua. Perjalanannya dan waktu itu ibaratnya foundernya sih kami ada beberapa teman yang lain gitu. Waktu itu sih yang lebih banyak teman-teman suami karena memang SDM-nya juga banyak di sana. Ya itu sekilas sih tentang Trenglish seperti apa gitu.
keren banget sih. Memang berawal dari pengalaman dulu ya, perjalanan hidup sendiri, kemudian ingin berbagi kepada teman-teman. Nah, eh, itu sejak kapan ya Kak Nita? 2018 apa 2019? 2018 mulainya. 2018. Dan tim pengajarnya itu teman-teman Kak Nita sendiri sama suami ya? Iya, awal kalau di manajemen memang awalnya seperti itu. Hanya saja kan mostly kalau teman-teman itu kan mereka basically bukan orang Jogja sendiri gitu. Mereka datang itu kan sebagai pendatang dan pelajar. Sehingga ketika mereka sudah selesai masa belajarnya atau tujuannya sudah selesai, rata-rata mereka sudah balik lagi ke daerah. Sehingga memang perjalanannya, pengajarnya pun itu kita ibaratnya bergantian begitu. Nah, salah satu yang menjadi tujuan kami adalah mostly pengajarnya itu adalah mereka-mereka yang masih belajar juga, rata-rata S2 ya, yang setelah lulus S1 nanti mereka akan membantu kami sambil mereka belajar melanjutkan studi di S2. Setelah S2 mereka selesai, nanti mereka akan meninggalkan Jogja, nanti akan ada penggantinya lagi gitu. Memang salah satu tujuan kami adalah ingin memberdayakan gitu ya, memberdayakan mereka yang ya pasti kami akan mempertimbangkan kualitas mereka dulu, karena kan nanti mereka akan bertanggung jawab atas apa yang akan mereka sampaikan kepada para santri yang ada di pesantren Trendlis gitu. Kalau sampai saat ini udah berapa generasi berarti santrinya? Kita itu gini ya, sebetulnya Apa gimana sih kami juga sistemnya? Jadi kami itu baru 2 tahun ya, jalan 2 tahun ini. Jadi memang kurikulum, kemudian peraturan dan segala macam itu masih kami pelajari, masih diupdate terus gitu. Jadi belum punya satu kurikulum atau satu peraturan yang khusus atau tertentu untuk sampai saat ini gitu. Nah, baru 1 tahun ini kami benar-benar memberlakukan kurikulum dan aturan itu. Jadi waktu 1 tahun pertama itu adalah waktu eksperimen ya, ibaratnya eksperimen percobaan untuk memulai pesantren English ini. Karena memang kami juga belum mempunyai referensi begitu ya tentang bagaimana sih kurikulum pesantren English sendiri. Apalagi awalnya pesantren ini memang diperuntukkan untuk umum. Jadi ada yang masih di SMA, MA dan kuliah gitu. Tapi akhirnya kami ternyata harus fokus gitu karena kami kan juga tempatnya terbatas, kemudian pengajaran juga terbatas. Akhirnya kami fokuskan untuk 1 tahun terakhir ini kami hanya menerima santri yang kuliah saja. Karena waktu itu tuh juga ada yang ingin mereka itu bekerja. Nah, mereka bekerja tapi juga pengen belajar di tempat kami, di pesantren kami. Tapi ternyata kurikulum itu tidak sesuai. Awalnya kami terima gitu, tapi setelah itu kami review lagi, kami pelajari lagi, ternyata tidak bisa ibaratnya dan semuanya jadi satu tuh nggak bisa. Akhirnya kita buat semacam level atau kelas-kelas khusus kan, sampai akhirnya karena kami mempunyai keterbatasan di tempat dan SDM, maka kami untuk saat ini difokuskan hanya untuk mahasiswa, yaitu mereka yang kuliah baik S1 ataupun S2. Kemudian untuk masa kami berlakukan per semester. Jadi tidak boleh kan rata-rata yang di tempat kami itu mereka yang belum pernah mempunyai pengalaman tinggal di pesantren, meskipun ada yang sudah punya pengalaman itu. Nah, yang belum mempunyai pengalaman di pesantren pasti banyak hal yang akan mereka adaptasi. Nah, ketika
kan tinggal di pesantren itu tidak bisa disamakan untuk apa ya dengan tinggal di kos-kosan ataupun di rumah begitu ya. Itu jauh berbeda. Nah, ketika mereka belum mempunyai pengalaman itu, tidak sedikit mereka itu yang hanya sebulan itu udah nggak kuat atau misalkan nggak bisa beradaptasi, sehingga mereka nanti akhirnya keluar dalam waktu 1 bulan, 2 bulan. Nah, dengan pengalaman itu makanya kami berlakukan masa studi atau masa belajar di pesantren itu minimal 1 semester. Karena 1 semester atau 6 bulan itu adalah ukuran gitu ya, ukuran atau standar yang bisa kita lakukan evaluasi. Kita nggak bisa bilang dong nggak betah atau nggak kuat dengan kegiatan atau kurikulum di pesantren kalau kita baru merasakannya atau baru menjalaninya selama 1 bulan. Itu kan belum masa adaptasi, belum bisa diukur ya, belum bisa dievaluasi gitu. Jadi kalau angkatan ajaran tahun pendidikan itu kan 1 tahun 2 semester. Hanya saja batas minimal mulai tinggal itu adalah 1 semester atau 6 bulan. Jadi kalau kita mulai kurikulum yang sekarang, kurikulum yang sudah kita evaluasi ya ini adalah 1 tahun. Jadi kami ibaratnya kayak akhir sanah atau akhir tahun, kita sebutnya adalah festival, itu baru pertama kali. Harusnya ini tahun kedua, tapi kita ngitungnya setelah kurikulum berlangsung itu 1 tahun ini. Oke. Berarti udah jalan bagus ya, nanti tinggal bagaimana ke depannya semoga tambah lebih baik lagi. Dan adik-adik itu tinggal di situ ya, berarti tinggal di tempat itu. Iya, kalau di pesantren itu kan memang harus gini. Saya kembali ke tujuan awal juga ya, tujuan awal kami membangun atau merintis pesantren ini adalah kami ingin menciptakan satu lingkungan yang kondusif, satu lingkungan yang aman. Karena kami percaya siapa orang itu, seperti apa jadinya seseorang itu adalah dilihat dari lingkungan. Jadi lingkungan itu adalah salah satu faktor penting yang membentuk pribadi seseorang. Gitu. Kita bisa lihat orang itu seperti apa itu, lihat aja temennya gitu, lihat aja lingkungannya. Nggak usah kamu cari tahu apa di interview atau bagaimana, nggak perlu, lihat aja temennya siapa, lingkungannya siapa. Itu salah satu indikator gitu kan. Nah, kemudian selain itu, saya masih ingat betul waktu saya juga bukan orang Jogja, saya asal dari Pati. Waktu saya mau kuliah di Jogja, ada beberapa teman yang perempuan ya terutama yang mau ke Jogja itu masih dilarang orang tua. Waktu itu dengan alasan Jogja itu nggak aman gitu. Terus apalagi kamu awalnya dari pesantren, terus tiba-tiba nanti ke kota, kamu akan liar gitu. Atau banyak kejadian kasus, misalkan ya, mohon maaf, hamil di luar nikah, karena dunianya udah berbeda dan seterusnya. Nah, kami ingin membuat satu lingkungan atau membuat satu tempat yang orang tua itu nggak usah was-was kalau anaknya ke Jogja, kalau putra-putrinya ke Jogja. Karena apa? Ini loh ada tempat yang nggak perlu dikhawatirkan. Insya Allah 24 jam, ya nggak 24 jam lah, 12 jam putra-putrinya itu aman. Karena 12 jam itu sebagian 12 jam mereka akan aktivitas di luar untuk perkuliahan, 12 jam yang lain mereka akan tinggal di pesantren gitu. Jadi kegiatan di pesantren itu dimulai dari maghrib. Jadi anak-anak itu wajib di pesantren itu ketika jamaah sholat maghrib. Mau jam 5, mau jam 5 lebih berapa, yang penting pas sholat maghrib semua sudah harus ikut jamaah gitu kan. Sampai nanti habis maghrib itu tahsin, ngaji, habis itu nanti isya sholat jamaah, habis sholat isya jamaah nanti biasanya mereka makan sebentar, jam 8 lanjut kegiatan, jam 9 selesai, setelah jam 9 mereka akan melanjutkan, misalkan ada yang ngerjain tugas, ngerjain paper, dan sebagainya. Sampai nanti subuh kalau yang ada mau tahajud juga monggo gitu kan, itu kan dibentuk dari lingkungannya. Yeah. Tapi kami tidak pernah mewajibkan tahajud. Tapi kalau temennya ada satu yang bangun, masa yang lain nggak ikut bangun? Mungkin awalnya karena sungkan, lama-lama jadi kebiasaan kan gitu.
Terus sholat subuh, habis sholat subuh nanti akan ada ngaji lagi ataupun kegiatan. Selesai di maksimal jam 6 lah. Mulai dari jam 6 pagi sampai nanti sholat maghrib, mereka free untuk kegiatan di luar. Yang kuliah, yang kursus, silahkan. Nah, ketika di jam 6 pagi sampai maghrib, kami tidak mempunyai tanggung jawab di sana. Karena itu tanggung jawab anak masing-masing dan juga kegiatan di kampus, misalkan bagian kuliah, di tempat kursus gitu. Sehingga yang ingin kami ciptakan di pondok, di pesantren itu kan orang tua udah nggak usah khawatir gitu. Dan sering kami sampaikan sama anak-anak bahwa kalian terserah mau di luar seperti apa, kami nggak pernah tahu. Yang dari jam 6 pagi sampai maghrib itu kan kami nggak mungkin ngontrol full gitu kan. Ya kami juga nggak tahu mereka di mana gitu. Tapi yang selalu kami sampaikan adalah ketika teman-teman atau mereka itu terdaftar, mereka sudah niat untuk belajar di pesantren, mereka sudah dapat label santri gitu. Tinggal sesuaiin ya akhlak santri itu seperti apa. Masa santri ya mau mau begadang malam di luar, apalagi perempuan, meskipun juga cowok gitu kan, dan seterusnya. Jadi kami lebih menekankan ke sana karena kan mereka mahasiswa itu kan nggak bisa dikasih teori atau banyak omong karena mereka sudah pinter, mereka ilmunya jauh lebih banyak ketimbang kami gitu. Halo Kakak Nita, terima kasih masih bergabung, meluangkan waktunya. Lanjut ya. Kalau sekarang gimana situasinya karena pandemi ini? Iya, karena pandemi mau nggak mau semuanya serba online. Jadi memang semuanya kita pulangkan gitu ya. Meskipun ada beberapa, barangkali masih ada 5 anak yang masih tinggal gitu. Karena memang tidak memungkinkan untuk pulang. Jadi kan karena mostly semuanya itu mahasiswa, jadi mereka juga mengikuti ini kan himbauan dari kampus masing-masing ya. Jadi mereka posisi sekarang sudah pada pulang, hanya 5 tadi yang tersisa karena sebetulnya mereka sudah pada beli tiket untuk pulang ketika sudah ada himbauan bahwa semua pembelajaran itu daring, mereka pulang gitu. Tapi udah beli tiket juga, tapi ternyata nggak bisa gitu. Ternyata nggak bisa untuk pulang karena mereka waktu itu kalau nggak salah tanggal 26 mereka beli tiket, tanggal 24-nya ternyata ada himbauan penerbangan pun atau semua transportasi di stop gitu kan. Nah, selama itu memang semua kegiatan yang di tempat kami itu di off-kan gitu. Kami waktu itu belum mengkaji ulang terkait pembelajaran online. Karena memang yang pertama adalah kami mempertimbangkan kondisi masing-masing anak itu sendiri. Misalkan mereka yang tinggal di daerah dengan keterbatasan akses internet. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan kemampuan finansial. Itu pasti juga kami perhitungkan. Kemudian yang ketiga adalah ada juga dari SDM kami yang memang mereka juga hampir semuanya itu pulang ke rumah masing-masing. Mereka juga punya kendala sehingga sampai hari ini masih kita off-kan. Baru tadi malam kita melakukan ketemu online gitu bareng-bareng dan kami tanyakan kembali kesanggupan ataupun kesiapan gitu ya, kesiapan masing-masing anak itu sendiri. Karena mereka juga saat ini atau mulai dari awal adanya pandemi itu kan juga memiliki beban psikologis juga untuk menghadapi di pembelajaran yang di kampus. Mereka aja udah stres gitu, apalagi nanti kita tambahkan dengan kegiatan yang di tempat kami nanti seperti apa gitu. Sehingga kan waktu itu menunda dulu. Baru setelah tadi malam kami sampaikan ternyata mereka
terang-terangan juga pengen belajar itu gitu. Sehingga kami menginisiasi untuk memulai kegiatan pembelajaran online, namun kami nanti lewatnya itu IG live ya. Jadi barangkali itu untuk kuota dan sebagainya itu lebih ringan daripada menggunakan Zoom dan sebagainya. Kemudian kami masih mencoba inilah kira-kira dari semua aplikasi yang paling minim kuotanya itu yang mana. Kemudian kalau di IG itu ternyata tidak hanya nanti santri atau anak-anak yang di tempat kami, tapi lebih luas lagi, lebih umum. Sehingga kami juga masih mempersiapkan kira-kira konten atau materi apa yang bisa kami sampaikan. Yang penting bahwa kami masih ingin menyampaikan hal-hal yang mendasar yang perlu kami sampaikan ke anak-anak, karena kan ya ibaratnya pisau ya, kalau nggak pernah diasah kan lama-lama tumpul gitu. Apalagi ini yang di tempat kami yang kami sampaikan itu kan nggak yang ilmu tinggi itu enggak, lebih yang basic lah gitu. Misalkan kayak ngaji kitab itu bukan yang kitab yang tinggi-tinggi enggak, tapi hadis Arba'in Nawawi, kemudian fikih yang untuk ibadah. Jadi yang basic gitu. Karena suami saya sendiri pernah menyampaikan bahwa kalau teman-teman pengen belajar agama yang mendalam, kalau tujuannya ingin menjadi pendai dakwah atau kiai, jangan di tempat kami gitu. Tempat kami tidak ke sana arahnya. Tempat kami hanya ingin membekali anak-anak itu seperti apa jadinya kalian, mau jadi apa nanti, misalkan dari semua jurusan ya, karena yang ada di tempat kami kan kuliahnya macam-macam jurusannya. Ada yang di pertanian, ada yang di teknik kimia, ada yang di ekonomi, ada yang di bahasa, ada yang tafsir hadis. Jadi direktur PLN misalkan, tapi direktur PLN yang akhlakul karimah, yang berakhlak, kemudian yang bisa ngaji, itu kan jarang banget gitu. Kemudian yang bisa menghargai orang, karena kami melihat di sekeliling kami gitu ya, yang berdasarkan pengalaman kami yang kami temui adalah banyak banget orang yang pintar, banyak banget orang dengan titel yang gelarnya itu sampai panjang gitu, tapi belum bisa, menurut kami gitu ya, sepaham kami, sehemat kami itu belum bisa memanusiakan manusia, belum bisa menghargai kepada sesamanya. Kadang penyakitnya orang pintar itu kan sombong gitu ya. Nah ini yang pengen kami sampaikan ke anak-anak bahwa sepintar apapun, sepandai apapun, kalau akhlaknya tidak bagus, kalau akhlaknya tidak bisa menyesuaikan dengan kepintarannya, buat apa gitu. Jadi mau jadi apapun kalian, satu adalah bisa ngaji, berakhlak, itu jadi sangat dasar sekali, sangat basic sekali. Kira-kira gitu. Nah, iya sih, memang kita harus menghadapi new normal yang sangat menantang sih sekarang, dan kita juga masih membaca skemanya terbaik seperti apa, karena aku sendiri juga lagi di Kalimantan dan sulit sekali ternyata sinyal yang bagus ada di sini, apalagi mahasiswa yang balik. Betul, situasinya real gitu, aku sendiri saja mengalami itu. Nah, Kak Nita, jadi sekarang ada nggak, mungkin kita closing statement aja, Kak Nita, ada nggak pesan buat teman-teman yang menyaksikan nanti ini di YouTube gitu, apa pesan-pesannya buat teman-teman semua? Yang apa? Dan mungkin sambil mengenalkan trendlist Al-Fatihnya. Boleh diulang lagi tadi, kurang jelas kayak terputus. Nah, teman-teman ini buat akhir aja, buat akhir Kak Nita mau menyampaikan apa kepada teman-teman YouTube nanti yang menyaksikan ini, sama mungkin mau menyampaikan soal trendlist Al-Fatihnya. Oke, barangkali yang masih ada relevannya dengan trendlist ya, karena topiknya tentang itu. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa seperti apapun jadinya kita nanti gitu, mau jadi apapun itu kan
ke depan itu kita nggak pernah tahu. Tapi itu bisa kita rencanakan dari sekarang. Nah, karena kita sudah merencanakannya dari sekarang, kita kan sudah akan memilih, ibarat orang pergi mau ke Jakarta, mau ke Kalimantan, kita kan sudah tahu nih tujuannya ke sana. Hanya yang belum kita tentukan adalah transportasi apa yang akan kita gunakan, gitu ya. Entah perjalanan darat, udara, ataupun laut. Itu harus kita pilih dan kita rencanakan dari sekarang. Dan tidak penting, maksudnya itu nggak penting tuh gini, nggak penting besok mau jadi apa, entah mau jadi karyawan, entah mau jadi pengusaha, entah mau jadi direktur dan sebagainya. Satu yang harus kita punya adalah akhlak. Karena hidup itu kan tidak hanya tentang saat ini ya, tapi hidup juga tentang nanti gitu. Saat ini kita di dunia mungkin kita akan memburu sesuatu yang kita juga belum tahu nanti di akhirat bakal kita bawa enggak. Sehingga kalau kita mau memikirkan sekarang ini, ya kita juga harus memikirkan untuk besok. Jadi bagi terutama anak muda ya, jadilah yang produktif, yang berakhlak dan yang menghargai orang lain. Dan sedikit tentang trendlist, bahwa di tempat kami membuka pintu gitu ya, membuka pintu tempat kami untuk siapa saja yang mau belajar akademik maupun non akademik. Insya Allah kami selalu siap membarengi teman-teman, karena di sini adalah kita konsepnya saling belajar. Itu sih. Ini tuh ya. Oke, thank you. Makasih banget Kak Nita, menginspirasi banget. Semoga trend list-nya nanti tambah lancar, barokah semuanya, dan bisa menghadapi hambatannya dengan baik. Amin, amin, mohon doanya. Makasih juga ya udah di-invite. Oke, mohon doanya juga, dan semoga situasi ini segera membaik sehingga kita bisa bertemu kembali secara langsung. Salam buat suami sama Dek Akbar. Ya, insya Allah disampaikan. Makasih juga ya. Thank you. Saya akhiri dulu ya. Ya.